bergantung pada jumlah pegawai. Semakin banyak pegawai yang bekerja, maka waktu pengerjaan akan semakin singkat gitu. Pekerjaan dinyatakan selesai jika seluruh beban kerja telah terpenuhi. Jika terjadi kendala pada jumlah pegawai atau waktu kerja, manajer harus melakukan penyesuaian agar total kerja tetap terpenuhi tepat waktu. Penyesuaian ini sangat penting dilakukan agar renovasi gedung selesai tepat 60 hari dan tanpa melanggar batas kontrak yang ada. Oke. Untuk soalnya di nomor 8 kali ini adalah rencana awal renovasi gedung diproyeksikan untuk 20 pegawai. Namun setelah pekerjaan berjalan 24 hari, pekerjaan berhenti ya. Pekerjaan berhenti total selama 12 hari. Kemudian tidak ada pegawai yang bekerja karena kendala cuaca. Manajer proyek melakukan analisis untuk menentukan langkah penyesuaian jumlah pegawai. Berdasarkan situasi tersebut, berikut ini manakah pernyataan yang sesuai tentang penyelesaian renovasi gedung dalam sisa waktu yang tersedia. Pilih semua jawaban benar lebih dari satu. Ini juga sama teman-teman, soalnya tentang atau tipe soalnya yaitu PG kompleks ya. Sehingga kita perlu data dulu nih teman-teman. Kita data terlebih dahulu. Yang pertama, waktu. Waktu yang ada pada soal atau yang disepakati adalah 60 hari. Kemudian pekerja yang telah ditentukan ya. Pekerja yang telah ditentukan atau disepakati itu 20 orang. 20 pegawai. Dari 60 hari itu sudah bekerja, sudah melakukan pekerjaan ya teman-teman ya, sudah bekerja itu sebanyak 24 hari. 24 hari. Setelah itu proyek terhenti. Nah, berarti berhenti. Sebanyak berapa hari? Sebanyak 12 hari. 12 hari. Nah, dari rangkaian ini ya, dari rangkaian ini coba kita cermati pernyataan satu persatu. Pernyataan yang pertama, sisa waktu efektif yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan adalah 24 hari. Nah, ini apakah benar? Berarti kita perlu menghitung sisa waktu yang efektif, ya kan? Sisa waktu dari 60 hari sudah digunakan untuk kerja 24 hari, kemudian terhenti pekerjaan tersebut selama 12 hari, maka sisa waktu yang ada adalah 60 dikurang 24 dikurang 12 ya. Jadi jawabannya 24 hari ya teman-teman ya. 24 hari. Nah, ini 24 hari ini adalah sisa waktu yang efektif yang tersedia gitu. Jadi kira-kira pernyataan satu benar atau enggak? Pernyataan satu ternyata benar ya. Oke. Pernyataan kedua. Beban pekerjaan yang masih tersisa setara dengan hasil kerja 20 orang selama 60 hari. Oke, itu kalau 20 kali 60 kan 1.200 ya. Jadi beban kerja yang masih tersisa 1.200 nih di pernyataan ini.
kita perlu menghitungnya juga apakah benar gitu. Ya kan? Apakah beban pekerjaan yang masih tersisa setara dengan hasil kerja 20 orang selama 60 hari. Apakah benar? Pertama, kita perlu menghitung total beban kerja. Ya, kita perlu menghitung yang namanya total beban kerja. Total beban kerja. Gimana caranya teman-teman menghitung total beban kerja? Jumlah pegawai dikali total hari gitu. 20 pekerja dikali 60 hari. Jadi total beban kerja secara menyeluruh keseluruhan itu 1.200. Oke, ini yang pertama. Nah, dari total beban kerja itu kita juga perlu menghitung pekerjaan yang sudah dikerjakan. Yang sudah dikerjakan. Ya, pekerjaan yang sudah dikerjakan. Berapa hari pekerjaan yang sudah dikerjakan di sini? 24 hari. Dengan berapa pegawai? Dengan 20 pegawai. Berarti pekerjaan yang sudah dikerjakan itu 20 pegawai dikali 24 hari. Gitu. Jadi berapa? 480. Kemudian kita juga perlu menghitung sisa beban pekerjaan. Total beban pekerjaan sudah, pekerjaan yang sudah dikerjakan juga sudah. Nah, berarti sekarang kita perlu menghitung sisa beban pekerjaan. Sisa beban pekerjaan. Gimana cara ngitung sisanya? Cara menghitung sisanya sama seperti kemarin. Ya, total keseluruhan ini di sini 900 dikurangi pekerjaan yang sudah dilakukan. Ya. Total beban kerja 1.200 dikurangi dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan 480. Nah, jadi ketemu nih. Sisa beban pekerjaan itu harusnya 720. Nah, ini sama gak dengan pernyataan yang nomor 2? Tidak. Berarti pernyataan kedua ini tidak tepat, ya. Tidak tepat. Selanjutnya, manajer proyek harus menyiapkan total 30 pegawai agar proyek selesai tepat waktu. Kira-kira benar gak nih teman-teman? Manajer proyek harus menyiapkan total 30 pegawai agar proyek selesai tepat waktu. Di sini kita punya sisa beban kerja itu 720. Kemudian hari efektif yang tersedia itu 24. Maka kalau kita ingin menghitung pekerja atau pegawai yang dibutuhkan, kita tinggal membagi antara sisa beban pekerjaan 720 itu dibagi dengan hari efektif yang masih tersedia atau sisa hari. Ya. Jadi 720 kita bagi dengan 24. Itu. Kalau ingin menghitung pegawai yang dibutuhkan agar pegawai itu selesai nih dalam waktu 60 hari gitu. Ya. Harus berapa pegawai
sisa beban pekerjaan itu 720, kemudian hari yang tersisa itu 24. Berarti kalau ingin mencari jumlah pegawai yang ideal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa beban pekerjaan yang 720 dan sisa hari yang 24, berarti kita bagi aja 720 dibagi 24, ketemu 30. Ya, berarti pernyataan nomor 3 ini benar ya. Jadi, manajer tuh harus menyiapkan total pegawai 30 agar 24 hari tersisa ini pekerjaan renovasi gedungnya selesai. Benar. Yang terakhir, manajer cukup menambah 5 orang pegawai dari jumlah semula agar renovasi gedung selesai tepat waktu. Kira-kira benar atau salah nih, teman-teman? Manajer proyek cukup nambah 5 orang pegawai dari jumlah semula agar renovasi gedung selesai tepat waktu. Ayo, kira-kira benar gak? Tes. Halo, teman-teman. Benar. Benar. Harus cuma cukup nambah 5 orang aja? Salah, salah. Salah ya? Ah, ya, salah. Kenapa? Karena Hmm, pegawai yang mula-mula itu jumlahnya berapa? 20? 20? 20. 20. Kemudian agar pekerjaan itu selesai 24 hari lagi, kan butuh pegawai sebanyak 30, sehingga tambahan pekerja yang dibutuhkan itu adalah 30  10. Iya. dikurang 20. 10 kan? Iya. Iya, betul. Harusnya 10 pegawai lagi, 10 tambahan pegawai lagi. Sehingga pernyataan nomor 4 ini salah. Nah, dari soal ini, maka oleh karena itu jawabannya adalah pernyataan yang pertama dan yang ketiga. Yang kedua dan keempat salah. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kakak lanjutkan. Oke, kakak lanjut ya. Ini tentang donor darah. Ya, ini coba kita lihat. eh, Coba kita lihat di website website aslinya. Coba. Soalnya ada di sini, teman-teman. Oke, ini soalnya teman-teman ada di sini. Oke, kegiatan donor adalah salah satu bentuk aksi kemanusiaan yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan harapan hidup bagi orang lain yang membutuhkan, terutama mereka yang mengalami kecelakaan setelah menjalani operasi atau menderita penyakit yang serius. Tak hanya untuk menerima pendonor, juga bisa mendapatkan manfaat. Di antaranya bermanfaat untuk mendeteksi penyakit, meningkatkan produksi sel darah, dan menjaga kesehatan jantung. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan donor darah 3 bulan setelah donor darah terakhir. Biasanya, aksi donor darah difasilitasi oleh Palang Merah Indonesia atau PMI. Berikut alur kegiatan donor darah di sebuah posko PMI. Oke, ini teman-teman perhatikan. Pertama, calon pendonor melakukan pendaftaran formulir dan mengisinya. Pengisian formulir memerlukan waktu 5 menit. Oke, ini kita tandain dulu. Pendaftaran 5 menit. Selanjutnya, nomor 2, pemeriksaan kesehatan seperti pengukuran tekanan darah, pemeriksaan HB, dan golongan darah. Setelah daftar, itu ada pemeriksaan HB dan golongan darah. Waktu yang dibutuhkan itu 10 menit. Yang
silakan menunggu di ruang tunggu. Tersedia 10 kursi tunggu. Oke. Di sini menitnya belum diketahui ya. Jadi waktu tunggunya itu ya sesuai dengan urutan. Nomor 4, proses pengambilan darah berlangsung selama 30 menit. Oke, ini 30 menit. Yang terakhir, tahap pemulihan pendonor darah diberikan konsumsi dan waktu untuk istirahat. Istirahat selama 30 menit. Ini juga pemulihan 30 menit. Oke, teman-teman, kita hitung dulu semua nih. 5 menit, 10 menit, 30 menit, 30 menit. Totalnya udah berapa kira-kira nih, teman-teman? Ini udah 1 jam 15 menit ya. Dengan asumsi tunggu ya. Kita nggak tahu berapa menit ini. Jadi asumsinya itu lebih dari 1 jam 15 menit. Oke, itu ya, 1 jam 15 menit. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal. Apa yang diinginkan dari soal? Jika ada kendala pada pelayanan donor darah, apa yang sedang dilakukan pendonor tersebut setelah 20 menit berlalu? Nah, setelah 20 menit ada di mana pendonor? Ini tadi 5 menit, ini 10 menit, ini belum tahu, ini 30 menit, ini 30 menit. Yuk, kira-kira setelah 25 menit di mana? Perkiraan. A. Tahap pemeriksaan kesehatan. Salah ya. Karena pemeriksaan kesehatan itu dimulai dari menit ke-6. Mendaftarkan 5 menit, berarti pas dia ngecek kesehatan itu di menit ke-6. Berarti setelah 6 menit. B. Duduk di kursi tunggu. Duduk di kursi tunggu. Oke, bener gak? Bener ya. Jadi ada kemungkinan ini nih jawabannya nih. Yang C. Proses pengambilan darah. Proses pengambilan darah. Kira-kira bener gak nih teman-teman yang B? Yuk. Proses pengambilan darah. Apalagi yang ini. Ini gak mungkin ya. Masa 25 menit udah istirahat di ruang pemulihan. Ya. Jadi jawabannya yang B. B ya. Ya, coba kita cek teman-teman. Jawabannya bener gak? Karena di sini apa? Di sini nggak diketahui menitnya sih, ya. Di sini tidak diketahui menitnya. Coba kakak lihat lagi soalnya itu waktu tunggu menitnya berapa? Ada keterangan nggak di sini? Nggak ya. Jadi kita lihat lagi. Oke teman-teman, kalau dia apa? Mohon maaf kakak ada yang keliru. Jadi kalau misalkan dia eh, tidak ada antrian, ya tidak ada antrian, kemungkinan yang ini jawabannya nih teman-teman. Ini yang sudah proses pengambilan darah. Ya, enggak. Misalkan ini 10 kursi, 10 kursi dengan asumsi satu kursi
pada suatu waktu, ini masih soal yang sama yang tadi juga, tentang alur pelayanan donor darah dari PMI. Pada suatu waktu, Yuda baru saja sampai di posko PMI untuk melakukan donor darah. Diketahui bahwa Rama dan Fajar juga berada di posko PMI tersebut. Rama sedang menunggu antrian untuk proses pengambilan darah, sedangkan Fajar sedang proses pengambilan darah sejak 16 menit berlalu. Mereka tidak ada janji untuk pulang bersama ketika donor darah selesai. Berikut ini pernyataan manakah yang mungkin akan terjadi di posko PMI tersebut? A. Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu. Kira-kira benar apa salah nih, teman-teman? Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu. Pada suatu waktu, Yuda baru saja sampai posko PMI untuk melakukan donor darah. Diketahui bahwa Rama dan Fajar juga berada di posko PMI tersebut. Rama sedang menunggu antrian untuk proses pengambilan darah, berarti yang keempat. Sedangkan Fajar sedang proses pengambilan darah sejak 16 menit yang lalu. 16 menit yang lalu. Oke. Mereka tidak ada janji untuk pulang bersama ketika donor darah selesai. Nah, yang A benar gak, teman-teman? Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu. Di sini nih. Di nomor 3 ini. Bener ya, teman-teman ya? Ya, kita cek lagi coba. Kita cek ke soal yang aslinya. Nih, soal yang aslinya ini, teman. Ya, pada suatu waktu Yuda baru saja sampai posko PMI untuk melakukan donor darah. Diketahui bahwa Rama dan Fajar juga berada di posko PMI tersebut. Rama sedang menunggu antrian untuk proses pengambilan darah, sedangkan Fajar pengambilan darah sejak 16 menit yang lalu. Oke. Mereka tidak ada janji untuk pulang bersama ketika donor darah selesai. Oke. Pernyataan yang benar kuncinya ada 1 dan 4. Oke, nah bener nih Kak. Ya. 1 dan 4. Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu. Oke, benar. Yang kedua, teman-teman. Ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang. Coba di teman-teman sama-sama coba. Ketika Yuda proses pengambilan darah, ya. Yuda proses pengambilan darah. Fajar telah pulang terlebih dahulu. Benar apa salah? Ya, teman-teman. Yang baru sampai siapa? Yang baru sampai Yuda. Ya, yang Yuda baru sampai di posko PMI. Rama sedang nunggu antrian untuk proses pengambilan darah. Sedangkan Fajar lagi di mana dia? Sudah proses pengambilan darah 16 menit yang lalu. Gitu. Nah, ketika Yuda proses pengambilan darah, kira-kira Fajar udah pulang apa belum? Gitu. Halo, teman-teman? Bisa bantu jawab? Fajar udah pulang belum? Belum. Belum ya. Jadi Yuda di sini nih, Yuda. Gitu. Terus si Rama di mana? Rama sedang nunggu antrian untuk proses pengambilan darah. Berarti di mana Rama? Kalau nunggu antrian, kursi Tunggu. tunggu. Berarti ini Rama. Gitu. Terus si Fajar udah melakukan proses pengambilan darah 16 menit yang lalu. Nah, di sini Fajar nih. Fajar.
Nah, ketika Yuda proses pengambilan darah, apakah Fajar telah pulang? Gitu. Yuda di sini nih, Yuda di sini. Apakah Fajar telah pulang? Berarti kan waktu yang dibutuhkan Yuda itu minimal 25 menit lebih kan, untuk sampai ke proses pengambilan darah. Sementara si Fajar masih ada sisa waktu, ini selisihnya 14 menit, ini 30 menit. Berarti belum pulang Fajar, ya. Yang ketiga, Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit. Enggak ya? Kelamaan ini ya. Enggak. Jadi jawabannya biru. Tadi pada contoh soal sebelumnya aja, untuk mencapai proses pengambilan darah itu dibutuhkan waktu 20 menit lebih. Jadi nggak sampai 30 menit. Yang berikutnya, sejak pertama kali datang hingga pulang Yuda menghabiskan waktu dari lebih dari 1,5 jam. Benar ya? Kurang lebih untuk proses dia daftar, ini yang tadi sudah kita hitung teman-teman. 5 menit, ini 10 menit, ini asumsi 10 menit, ini 30 menit, ini juga 30 menit. Jadi kurang lebih 1,5 jam, 60 menit, 25 menit, jadi 85 menit, kurang lebih 1,5 jam. Oke, itu untuk soal yang berikutnya. Next, nomor 11. Posko PMI menambahkan satu tempat lagi untuk proses pengambilan darah dan di tahap pemulihan. Oke, jadi di tahap nomor berapa tadi teman-teman? Di tahap nomor 4 dan 5 itu jadi tambah satu posko. Pendaftaran, kita tulis dulu deh. Pendaftaran, cek HB dan golongan darah, ruang tunggu. Nah, ini pengambilan darahnya. Kemudian ini pemulihan. Pemulihan. Pendaftaran tadi berapa menit, teman-teman? Pendaftaran 5 menit. Menit. Kemudian 10 menit. 10 menit. 30 menit. 30. Oke. Kita baca lagi soal nomor 11. Posko PMI menambahkan satu tempat lagi untuk proses pengambilan darah dan di tahap pemulihan. Oke, di tahap pemulihan nambah satu posko, ini juga nambah satu posko, nambah satu posko, satu posko. Sehingga dapat melayani 2 orang. Berarti 2 orang nih. Asumsinya langsung 2 orang, 2 orang yang sedang berada di ruang pemulihan. Sehingga dapat melayani 2 orang sekaligus pada proses pengambilan darah. Pada hari ini saat pukul 11.30 sudah ada 2 orang yang sedang berada di ruang pemulihan. Oke, jadi pukul 11.30 itu udah ada 2 orang nih, di 2 orang di tahap nomor 5 atau di posko pemulihan. Salah seorang baru saja memulai tahap pemulihan dan 1 orang lainnya sudah berjalan 5 menit. Gimana? Sorry. Salah
satu orang lainnya sudah berjalan 15 menit. Oh, yang dua orang ini itu baru mau mulai pemulihan. Yang satunya lagi itu udah 15 menit pemulihannya. Ya. Ada pula satu orang calon pendonor yang akan melakukan pendaftaran. Ada lagi nih muncul satu orang yang ingin daftar. Satu orang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan di sini satu orang. Satu orang duduk di ruang kursi tunggu. Satu orang. Dua orang sedang proses pengambilan darah. Dua orang. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang situasi di lokasi donor. Posko PMI mulai didatangi calon pendonor sejak 10.30. Benar apa salah, teman-teman? Posko PMI sudah didatangi calon pendonor sejak pukul 10.30. Bener ya? Bener gak, teman? Benar-benar. Bener ya? Ini kan kalau kita lihat sudah ada dua orang itu di pukul 11.30 kan? 11.30 itu udah ada dua orang di mana? Di posko Di ruang pemulihan. pemulihan. Nah, kalau kita tarik mundur 10.30 ke 11.30 itu kan 1 jam. 1 jam. 1 jam kan? Nah, sementara untuk pemulihan itu sendiri menghabiskan waktu 30 menit. Jadi sesuai dengan pernyataan soal-soal sebelumnya. Untuk proses pendaftaran sampai dia selesai melakukan pendonoran darah jadi 1,5 jam. Sehingga posko PMI itu udah didatangi orang. Didatangi calon pendonor sejak pukul 10.30. Benar. Ada kemungkinan terdapat 3 orang di ruang tunggu. Benar apa salah? Sah? Sah? Salah. Kenapa Hmm. salah? Ini nih udah dikasih tahu di soal. Berapa orang di ruang tunggu itu? Sah? Satu nih. Satu. Satu. Jadi pernyataannya salah. Pada pukul 11 belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Bener gak? Jam 11 belum ada pendonor yang masuk tahap pemulihan. Bener apa salah? Ayo. Salah. Ah, salah. Ayo. Salah. Kenapa salah? Harusnya bener ya, teman-teman ya. Pada pukul 11 belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Bener. Mereka masuk tahap pemulihan Oh tuh iya, iya, pukul, iya, benar, iya, benar, pukul benar. berapa nih? Ini kan di sini ada soal nih. 11.30 kan? Iya kan? Jadi saya Berarti kira sudah ada yang masuk. oh, iya, berarti ini pernyataannya benar. Kan ada dua orang pada pukul 11.30 itu masuk ruang pemulihan. Yang satu baru mulai, berarti dia 11.30 banget nih. Baru mulai. Yang satu udah 15 menit yang lalu, berarti dia mulai masuk ruang pemulihan tuh 11.15 gitu. 11.15. Kan? Jadi jam 11 tuh belum ada pendonor darah yang memasuki tahap pemulihan. Gini teman-teman ya, soal TKA tuh jadi ada narasinya lumayan panjang, terus dari setiap narasi itu kamu bisa tentuin tuh pernyataannya benar apa salah gitu. Jadi ini contoh soal true or false, benar atau salah. Oke, kita bahas soal berikutnya. Kita masuk ke soal aljabar. X tambah 2 dikali 3 tambah Y ditambah X tambah 2 dikali 1 min Y. Oke, ini
Jabar itu, teman-teman, suku yang sejenisnya saja yang bisa dioperasikan, baik itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, dari sini kita lihat ada berapa suku nih. Pertama suku X, kemudian suku XY, konstanta, suku Y. Jadi ada 4 ya. X, XY, konstanta sama suku Y. Yang sebelah kanannya juga sama, X, XY, konstanta sama Y. Nah, berarti ini bisa ditambah ini dengan ini. Gitu. 3X ditambah X jadi 4X. Ini dengan yang ini. Ya. Ini ada variabelnya nih, teman-teman. Ini ada koefisiennya, sorry. Satu nih, ini juga satu. Itu. Jadi 1 dikurang 1 habis. Ya, ini habis. Lanjut, ini dengan ini. 6 tambah 2, 8. Lanjut, ini dengan ini. Ya, 2 dikurang 2. 2Y dikurang 2Y. Habis juga. 2 kurang 2 kan habis. Ya. Jadi jawabannya apa? Ini jawabannya, teman-teman. 4X plus 8. Kita lihat di pilihan gandanya, ada gak 4X plus 8? Gak ada. Oh, berarti dia minta difaktorkan. Nah, kita faktorin sekarang. Gimana cara faktorinnya? Cara faktorinnya, pertama kita lihat koefisiennya. 4. Yang ini konstantanya 8. Nah, 4 dan 8 ini FPB-nya berapa? FPB-nya 4, Kak. Nah, berarti 4 dan 8 itu kita bagi semuanya. Dibagi, atau bahasanya dikeluarkan faktornya. Faktornya. Berapa faktornya? 4 gitu. Kita keluarkan faktornya 4. Buka kurung. 4X bagi 4. 1X, Kak. Berarti X aja. 8 bagi 4 plus 2. Jadi jawabannya adalah 4 dikali X plus 2 yang ini. Silakan, ada pertanyaan teman-teman dari nomor 12 ini? Nggak ada? Tidak ada? Enggak. Oke, kakak lanjut untuk satu soal terakhir. Ya, ini udah jam berapa, teman-teman? Oh, udah jam 5. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjutkan mungkin di hari berikutnya. Terima kasih sudah gabung, sudah join di kelas online hari ini. Semoga eh, kakak doakan nanti hasil TKA-nya diberikan nilai yang terbaik. Oke, thank you. Kakak akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Oke. Terima kasih, Kak.